Oke, kita lanjutkan lagi ke materi selanjutnya, yaitu tentang analisis regresi. Jadi sebelumnya kita sudah mengenal analisis korelasi. Jadi dalam ilmu statistika, itu teknik yang umum digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua atau lebih variabel, itu disebut sebagai analisis regresi. Jadi nanti dari sana kita bisa mendapatkan suatu model matematis yang menjelaskan hubungan antara variabel. Nah, model itulah yang disebut sebagai persamaan regresi. Nah, di sini kita terdapat dua jenis variabel, yaitu variabel dependent atau dikenal juga sebagai variabel tak bebas ataupun variabel respon. Nah, ini adalah variabel yang nilainya bergantung dari variabel lain. Biasanya dinyatakan dengan notasi Y, seperti itu. Kemudian ada juga variabel independent atau variabel bebas, ataupun disebut juga sebagai variabel prediktor. Nah, ini adalah sebuah variabel yang nilainya tidak bergantung dari variabel lain. Ini biasanya dinyatakan dengan X, seperti itu. Nah, prinsip dasarnya, analisis regresi linear merupakan analisis dua variabel, yaitu antara variabel X dan variabel Y, di mana X-nya itu mempengaruhi Y secara linear. Jadi kalau dia tidak mempengaruhi secara linear, jadi namanya regresi non-linear. Sehingga nanti variabel Y itu bisa diduga dari variabel X. Misalnya, jika kita ingin mengetahui hubungan antara biaya promosi dengan hasil penjualan suatu produk, maka kita dapat menduga hasil penjualan, itu yang disebut sebagai variabel dependent atau Y, itu akan dapat diduga melalui analisis regresi jika biaya promosi, di mana biaya promosi ini sebagai variabel X telah ditetapkan atau diketahui. Artinya, biaya promosi ini mempengaruhi hasil penjualan suatu produk. Tidak sebaliknya, bukan hasil penjualan mempengaruhi biaya promosi, seperti itu. Nah, bagaimana hubungan fungsional dua kejadian tersebut? Atau bagaimana persamaan matematisnya? Nah, itulah yang disebut sebagai analisis regresi. Kalau analisis korelasi, dia hanya menghitung kekuatan atau keratan antara dua variabel. Itu yang disebut sebagai analisis korelasi. Bedanya, korelasi dan regresi, regresi menunjukkan hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya, di mana sifat hubungan dapat dijelaskan. Variabel yang satu sebagai penyebab, variabel yang lain sebagai akibatnya. Sedangkan korelasi tidak. Korelasi tidak menunjukkan hubungan sebab akibat, akan tetapi hanya menunjukkan hubungan antara variabel satu dengan yang lain. Seperti itu. Nah, contohnya ini. Ini koefisien regresi. Jadi X mempengaruhi Y, bukan Y mempengaruhi X. Seperti itu. Jadi artinya mengukur besarnya pengaruh X terhadap Y. Sedangkan kalau koefisien korelasi, X mempengaruhi Y dan Y juga mempengaruhi X. Jadi mengukur kuat tidaknya hubungan antara X dan Y. Kalau di regresi hanya X ke Y. Seperti itu. Itu bedanya koefisien regresi dan koefisien korelasi. Nah, di sini ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi dalam regresi. Yang pertama adalah variabel Y-nya atau variabel dependent berasal dari populasi berdistribusi normal. Kemudian yang kedua, ya, karena kita menggunakan regresi linear, artinya asumsinya juga harus bersifat linearitas. Artinya hubungan antara Y dan X harus linear. Bisa linear positif ataupun linear negatif. Manfaat regresi bagaimana? Nah, di sini manfaat regresi bisa mengetahui pola dan keratan hubungan dari dua variabel tersebut. Kemudian kita juga bisa mengestimasi pengaruh X terhadap Y bagaimana. Kemudian kita bisa memprediksi besarnya Y jika besarnya X diketahui. Seperti itu. Nah, ini adalah model regresi linear sederhana. Jadi bisa dinotasikan sebagai ini. Jadi ada Y sama dengan A ditambah B dikali dengan X. Nah, A ini adalah variabel konstanta atau disebut juga sebagai intercept. Kalau B
adalah koefisien arah regresinya. X adalah variabel independen dan Y adalah variabel dependen. Nah, kita akan mencari nilai A dan B-nya. Bagaimana untuk mencarinya? Ya, ini adalah rumusnya. Ini adalah rumus untuk mencari nilai B. Di mana rumusnya adalah N, banyaknya data, dikali dengan jumlahan X dikali Y. Jadi, X dikali Y dulu, kemudian baru dijumlahkan. Dikurang dengan jumlahan X, dikali dengan jumlahan Y. Yang dibagi dengan N, dikali X kuadrat dijumlahkan. Kalau yang ini, X-nya dijumlahkan dulu, baru dikuadratkan. Nah, setelah kita memperoleh B, maka kita bisa memperoleh A, di mana rumusnya adalah rata-rata dari Y dikurang nilai B yang kita peroleh dikali dengan rata-rata dari X itu sendiri. Jadi nanti kita akan menemukan nilai A. Nah, koefisien arah regresi linear itu dinyatakan dengan huruf B. Yang artinya, perubahan rata-rata variabel Y untuk setiap variabel X sebesar 1 bagian. Bila B positif, maka variabel Y akan mengalami kenaikan atau penambahan. Itu kalau B-nya positif. Tapi kalau B-nya negatif, maka variabel Y-nya akan mengalami penurunan. Seperti itu. Nah, contohnya ini. Di sini ada soal latihan dari korelasi sebelumnya. Jadi kita ingin melihat persamaan garis regresi. Kemudian kita akan memprediksi jika diketahui pasiennya berumur 40 tahun. Kira-kira berapa lama hari rawatnya. Nah, dalam hal ini kita menentukan mana yang variabel independen, mana variabel yang dependen. Di sini, umur adalah variabel independen, di mana umur mempengaruhi lama rawat seorang pasien di rumah sakit. Bukan sebaliknya, bukan lama rawat di rumah sakit mempengaruhi usia seseorang. Sehingga di sini variabel X yaitu umur dalam tahun dan variabel Y yaitu lama rawat dalam hari. Di sini ada 5 pasien. Jadi pasien pertama berumur 20, dia lama hari perawatannya adalah 5 hari. Pasien kedua berumur 30, lama rawatnya adalah 6 hari, dan seterusnya. Nah, ini kita hitung untuk mencari nilai B dan A. Kita jumlahkan X-nya, kita jumlahkan Y-nya, kemudian kita kuadratkan X-nya dulu, kemudian kita jumlahkan, kemudian kita kuadratkan Y-nya, setelah itu kita jumlahkan, kemudian kita perkalian X dan Y-nya, dan setelah itu kita jumlahkan juga. Setelah itu, rumus-rumus persamaan ini yang kita peroleh hasil perhitungannya kita masukkan ke dalam persamaan B. Sehingga nanti akan diperoleh nilai B-nya adalah 0,16. Di sini bernilai positif. Kemudian kita akan mencari nilai A. Nilai A adalah rata-rata dari Y. Nah, rata-rata rumusnya adalah jumlahan Y dibagi dengan banyaknya data. Nah, jumlahan Y adalah 31 dibagi dengan banyak data adalah 5. Kemudian dikurang dengan B yaitu 0,16 dikali jumlahan X yaitu 150 dibagi dengan N. Sehingga kita akan memperoleh nilai A-nya yaitu 1,4. Seperti itu. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaan regresi. Y-nya tadi adalah lama rawat, A-nya adalah 1,4, B-nya adalah 0,16 dikali dengan usia pasien atau X tadi. Nah, di sini interpretasinya. Nilai B sebesar 0,16. Nah, ini dapat diartikan bahwa bila pasien yang dirawat usianya lebih tua 1 tahun, kemungkinan lama hari rawat akan lebih lama 0,16 hari. Sehingga dari rumus ini kita bisa menduga lama rawat seseorang ketika diketahui usia pasiennya berapa. Tadi di soal kita ingin mencari lama rawat seseorang ketika usia pasiennya berusia 40 tahun. Sehingga kita masuk ke dalam rumus, usia pasiennya diganti dengan 40, dikali 0,16, kemudian dikali dengan 1,4, maka akan diperoleh lama perawatannya adalah sekitar 7,8 hari. Atau kita bulatkan menjadi 8 hari. Nah, ini bisa kalian ganti. Misalnya kalian ingin mencari untuk usia 30 tahun,
usia 50 tahun, ataupun berapa, maka nanti akan diperoleh hasilnya, seperti itu. Nah, ini beberapa tugas regresi yang bisa kalian lakukan. Di sini hubungan umur dengan denyut nadi penduduk dewasa di daerah A. Ini bisa kalian cari persamaan regresinya, kemudian kalian bisa hitung juga prediksi denyut nadinya bagaimana. Ini tugas yang kedua. Oke, mungkin seperti itu untuk analisis regresi sederhana. Nanti kita lanjutkan lagi ke materi berikutnya. Terima kasih.